Anda kembali bersama kami dalam IDX for Session Closing. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta jumlah hari libur dan cuti bersama di akhir tahun untuk dikurangi. Hal itu dinyatakan untuk menekan potensi lonjakan kasus COVID-19. Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menyatakan, Presiden Joko Widodo menginstruksikan pengurangan hari libur cuti bersama di akhir tahun ini, termasuk cuti bersama yang semula menggantikan cuti bersama Idul Fitri. Dan pemerintah harus mendorong terus, terutama di tingkat pemerintah daerah. Kemudian yang berkaitan dengan masalah libur, cuti bersama akhir tahun, termasuk libur pengganti cuti bersama Hari Raya Idul Fitri, Bapak Presiden memberikan arahan supaya ada pengurangan dan beliau memerintahkan supaya segera ada rapat koordinasi yang dilakukan oleh Kemenko PMK dengan kementerian dan lembaga terkait, terutama yang berkaitan dengan masalah libur akhir tahun dan pengganti libur cuti bersama Idul Fitri. Terkait instruksi tersebut, Muhadjir menambahkan, Presiden Jokowi meminta kepada Kemenko PMK untuk menggelar rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk membahas libur dan cuti bersama akhir tahun serta pengganti libur cuti bersama Idul Fitri ini. Sementara itu, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menyebut cuti bersama dan libur panjang akhir tahun berpotensi menyebabkan kasus positif 19 meningkat signifikan. Hal itu mengacu pada periode libur panjang sebelumnya yang berdampak pada peningkatan kasus positif 19. Wiku Adhisa Smito, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 menjelaskan, terdapat 3 periode libur panjang yang menjadi bahan evaluasi pemerintah, yakni libur panjang Idul Fitri pada 22-25 Mei 2020, kemudian libur panjang HUT RI pada 17 dan 20 hingga 23 Agustus 2020, serta libur panjang pada akhir Oktober lalu. Libur panjang yang menjadi bahan evaluasi pemerintah yaitu libur panjang Idul Fitri tanggal 22 sampai 25 Mei 2020 yang berdampak pada peningkatan kasus positif sebesar 69% sampai dengan 93% pada tanggal 28 Juni 2020. Libur panjang hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yaitu tanggal 17, kemudian 20 sampai 23 Agustus 2020 yang berdampak pada peningkatan kasus positif sebesar 58% sampai dengan 118% pada pekan 1 sampai dengan 3 September 2020 dan libur panjang 28 Oktober sampai dengan 1 November 2020 yang berdampak pada peningkatan kasus positif sebesar 17 sampai 22% pada 8 November. Adapun libur panjang periode 28 Oktober hingga 1 November 2020 juga berdampak pada peningkatan kasus positif sebesar 17-22%. Yang diketahui dari hasil pemeriksaan kasus positif pada 8 hingga 22 November 2020. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, jatah cuti bersama dan libur akhir tahun 2020 terancam dipangkas. Hal tersebut disebabkan jumlah kasus COVID-19 di tanah air yang ternyata masih cukup tinggi. Dan lantas bagaimana sebetulnya dampak dari pemangkasan libur panjang di akhir tahun terhadap perekonomian? Kita akan coba bahas topik yang menarik kali ini bersama dengan rekan Mangi Vera Chong. Halo Mangi. Ya, halo Fajar. Ya Mangi, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, sehat selalu, alhamdulillah ya. Nah, Mangi, ini terkait isu kita kali ini nih, isu diskusi kita kali ini. Libur akhir tahun terancam dikurangi begitu ya. Nah, sebetulnya apa yang bisa kita gali dari rencana pemerintah terkait hal ini sejauh ini, Mangi? Ya baik, terima kasih rekan Fajar Wayong. Ya pemirsa, pada akhir tahun nanti, tepatnya pada tanggal 24 Desember sampai dengan 1 Januari 2020 ini bertepatan sekali dengan libur panjang di akhir tahun ya, yang totalnya mencapai 11 hari. Nah, kenapa bisa mencapai 11 hari? Karena memang ini merupakan gabungan ya dari libur di bulan Mei pada libur Idul Fitri yang akhirnya digabungkan atau disatukan ya dengan libur Natal dan juga Tahun Baru. Dan menyambut momen libur panjang akhir tahun, ternyata ini cukup ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan juga cukup ditunggu-tunggu oleh beberapa pelaku usaha ya, yang mana sebenarnya kita pun pada bulan Oktober lalu sudah sempat
menghadapi libur panjang sebanyak 5 hari. Nah, jika kita bicara mengenai libur panjang di akhir tahun nanti, ini sebenarnya disinyalir ya, diproyeksikan bisa kembali menggeliatkan perekonomian khususnya bagi sektor pariwisata seperti penerbangan, kemudian perhotelan, restoran, dan juga tempat-tempat wisata. Namun sayangnya beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo ini berencana untuk memangkas libur panjang di akhir tahun karena melihat kasus positif COVID-19 di Indonesia yang masih cukup tinggi. Dan belajar dari kasus-kasus sebelumnya ya, belajar dari kejadian sebelumnya di mana 2 minggu setelah libur panjang Oktober, ternyata peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia ini juga cukup signifikan, di mana menurut data atau update dari BNPB sendiri, per 25 November 2020 ya, atau kemarin, jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia ini telah mencapai sekitar 506.000 yang menjadikan Indonesia ini sebagai negara ke-21 dengan kasus positif COVID-19 terbanyak di dunia. Oke, dengan libur panjang di awal yang tadi disebutkan 11 hari kurang lebih begitu ya. Kemudian pemerintah berencana memangkas. Kita tahu di Agustus kemarin juga sempat ada periode long weekend, Oktober juga demikian. Tapi apakah kemudian dengan kekhawatiran pemerintah bahwa akan ada lonjakan kasus COVID-19, apakah memang sudah terbukti di periode libur panjang sebelumnya, Mangi, terutama di Oktober dan Agustus kemarin? Oke, berdasarkan data dari BNPB sendiri, dalam rentang waktu 14 hari ya setelah libur panjang Oktober memang terjadi peningkatan harian untuk kasus COVID-19 yang cukup signifikan, di mana pada tanggal 9 November ini untuk jumlah kenaikan harian yang mencapai sekitar 2.800. Kemudian di hari-hari berikutnya juga kembali meningkat dan puncaknya ini pada tanggal 13 November yang mencapai sekitar 5.200 kasus positif COVID-19. Dan ternyata pecah rekor baru lagi nih Fajar, yaitu kemarin pada tanggal 25 November, penambahan kasus harian untuk COVID-19 mencapai 5.400 kasus, di mana memang beberapa wilayah juga menunjukkan adanya peningkatan kasus harian yang cukup signifikan ya, terutama yaitu DKI Jakarta, kemudian ada Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Namun terkait dengan pemangkasan libur panjang di akhir tahun 2020 lalu ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani ternyata sangat setuju dengan rencana pemangkasan tersebut, Fajar dan juga pemirsa. Oke, jadi dari data tadi memang akhirnya terkonfirmasi begitu ya, cukup banyak lonjakan kasus COVID-19 terutama pasca periode libur panjang di Oktober. Kemudian tadi Mangi juga menyebutkan sepertinya tidak hanya Presiden Joko Widodo tapi bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan kesetujuannya untuk pemangkasan liburan di akhir tahun. Tapi jika saya tanya kembali, apa sebetulnya yang memang melatar belakangi akhirnya bahkan Menteri Keuangan begitu ya ikut setuju atas hal ini, Mangi? Iya, karena memang menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani ya, jika berkaca dari fenomena libur panjang di Oktober 2020 lalu, justru perekonomian Indonesia ya, ini mencatatkan adanya pelemahan dan juga penurunan. Kenapa di bulan Oktober perekonomian melemah? Karena ternyata hari kerja hanya sebanyak 19 hari karena terpotong libur panjang di akhir Oktober 2020 lalu. Dan jika semakin banyak libur ya di 2020 ini, maka akan semakin sedikit juga sumbangan atau pemakaian dari energi terutama listrik ya dari sektor-sektor usaha atau industri yang ada di Indonesia, di mana ternyata menurut Kemenperin dan juga Sri Mulyani sendiri untuk industri-industri atau sektor usaha di Indonesia ini kontribusi atau pemakaian energi terutama listrik sebenarnya cukup banyak. Dan untuk lebih jelasnya mari kita saksikan pernyataan Sri Mulyani dalam tayangan berikut ini. Dengan adanya libur yang lebih panjang dan jumlah hari kerja yang lebih pendek, apakah itu mempengaruhi? Seharusnya kalau dalam suasana normal, dengan hari libur, orang kemudian melakukan kegiatan aktivitas yang kemudian mereka akan melakukan interaksi dan kemudian terjadilah konsumsi. Tapi yang kita lihat sekarang ini, setiap kali libur panjang, jumlah COVID-nya naik, tapi indikator ekonominya tidak membaik, atau dalam hal ini tidak terjadi konsumsi yang seperti kita harapkan. Berarti ini harus kita hati-hati melihatnya. Apakah dengan adanya libur panjang
masyarakat melakukan aktivitas mobilitasnya tinggi, namun tidak menimbulkan belanja dan menimbulkan tambahan kasus COVID. Itu yang harus kita jaga. Ya, jika kita cermati lebih jauh berdasarkan pernyataan dari Sri Mulyani, ya Menteri Keuangan Sri Mulyani, memang jika hari kerjanya semakin sedikit, juga artinya pemakaian energi terutama listrik dari industri-industri di Indonesia juga akan semakin sedikit ya, di mana menurut data dari Kemenperin sendiri untuk pemakaian energi terutama listrik yang disumbang oleh sektor industri ini cukup banyak ya, contohnya dari industri makanan dan minuman, kemudian tembakau, lalu pupuk kimia, juga industri tekstil, yang mana memang selain itu menurut Sri Mulyani sendiri, saat ini pola konsumsi masyarakat, terutama masyarakat kelas menengah atas ini telah berubah di masa pandemi COVID-19, yang mana akhirnya kelas menengah atas ini menahan untuk spending money karena melihat kasus positif yang masih cukup tinggi, yang akhirnya menyebabkan dana pihak ketiga di perbankan ini juga meningkat ya. Dan berdasarkan data dari Bank Indonesia sendiri, dari bulan Juni sampai dengan bulan September untuk DPK atau dana pihak ketiga di perbankan ini terus meningkat dan sampai dengan 6,4 triliun rupiah di bulan September 2020 lalu. Lalu kita cermati lebih jauh lagi, memang menurut Sri Mulyani tadi sempat disampaikan bahwa pada Oktober ini perekonomian melemah ya Pak Jar, yang tergambar dari indeks keyakinan konsumen Pak Jar. Oke, ada indikasi pelemahan ekonomi begitu ya pada Oktober seiring dengan berkurangnya hari kerja tadi yang seperti Mangi sampaikan. Dan memang berdasarkan data ini indeks keyakinan konsumen kita lihat dari bulan September yang berada di level 83,4, kemudian di Oktober turun ke level 79,0. Apakah kemudian memang indikasi ini juga menjadi salah satu yang bisa kita perhatikan, Mangi? Dan adakah kemudian memang hubungannya terkait hal itu dan juga pengurangan hari kerja di bulan Oktober kemarin? Ya, memang jika kita cermati lebih jauh lagi, untuk indeks keyakinan konsumen sendiri ya pada bulan Oktober memang menunjukkan adanya penurunan, meskipun di bulan Oktober 2020 ini terjadi inflasi secara bulanan sekitar 0,07%. Namun ternyata menurut beberapa ekonom di Indonesia, terjadinya inflasi di bulan Oktober lalu ini berdasarkan adanya kenaikan harga komoditas, itu yang pertama. Kemudian ternyata bukan adanya kenaikan daya beli masyarakat, melainkan hanya spending money dari masyarakat yang tertahan di bulan-bulan sebelumnya. Karena jika ada kenaikan daya beli masyarakat, ini akan diimbangi atau akan dibarengi ya dengan peningkatan dari upah ataupun pendapatan. Namun sayangnya ini tidak terjadi di bulan Oktober 2020, yang akhirnya Sri Mulyani tadi ya sepakat agar di akhir tahun nanti libur panjang ini dipangkas karena tidak begitu berefek terhadap perekonomian Indonesia, Pak Jan. Oke, itu berarti beberapa poin yang dipertimbangkan begitu. Tapi dari masyarakat umum, sebetulnya saya juga cukup kaget begitu ya, manggil libur akhir tahun akan dikurangi meskipun tadi pertimbangannya cukup banyak, salah satunya mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19. Tapi jika dari masyarakat saja mungkin masih cukup shock mengingat rencana pemerintah tersebut, dari pelaku usaha sendiri, Mangi, adakah kemudian respon yang sudah ditunjukkan sejauh ini? Ya, jika kita cermati lebih jauh lagi, ternyata ada beberapa pelaku usaha yang justru setuju dengan pemangkasan libur di akhir tahun nanti, di mana menurut Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri ya, ini menyatakan setuju sekali dengan pemangkasan libur panjang di akhir tahun, karena menurutnya, menurut Kadin sendiri ya, di bidang industri ini, jika menghadapi libur panjang, artinya perusahaan harus membayar pegawai untuk lemburnya di hari-hari sebelumnya, sebelum menyambut libur panjang tadi, yang kemudian juga ternyata jika liburnya ini terlalu panjang, ini kurang baik bagi mesin-mesin yang ada di perusahaan atau industri tersebut ya, karena disinyalir bisa merusak dari kinerja mesin tersebut. Kemudian dari perusahaan-perusahaan atau industri ya, terutama perusahaan swasta ini juga mengharapkan hari libur ini dipangkas dan hari kerjanya memang diperbanyak, karena untuk mengejar ketinggalan dibandingkan dengan negara-negara yang ada di Asia lainnya. Karena memang menurut data ya tentang Purchasing Manager Index sendiri pada bulan Oktober, Indonesia ini untuk PMI-nya lebih rendah dibandingkan negara-negara Asia lainnya seperti Thailand dan juga Vietnam, Pak Jan.
Oke, ini respon yang cukup menarik berarti ya ditunjukkan oleh pelaku industri karena memang mungkin mengkhawatirkan produktivitasnya menurun, kemudian juga kinerjanya akhirnya terdampak, bahkan jika memang libur tadi seperti yang Mangi sampaikan harus kemudian membayar lembur dalam tanda kutip untuk pegawai ataupun pekerja yang masuk. Tapi yang jadi sorotan juga Mangi, akhir tahun ini menjadi momentum yang justru diharapkan oleh pelaku usaha di sektor pariwisata. Nah, respon dari pelaku usaha pariwisata apa yang sudah ditunjukkan terkait dengan rencana pemerintah ini, Mangi? Ya, tentunya dari respon ya yang ditunjukkan oleh pelaku usaha khususnya di sektor pariwisata ini menunjukkan kekecewaan ya dan sangat menyayangkan tentang rencana pemangkasan di akhir tahun. Padahal pada bulan Oktober 2020 lalu PHRI sendiri menyatakan bahwa tingkat okupansi hotel di beberapa wilayah di Indonesia ini sudah menunjukkan adanya peningkatan. Contohnya di Jogja peningkatan okupansinya mencapai 80%, kemudian di Jawa Barat juga meningkatnya sekitar 55%. Apabila libur panjang di akhir tahun nanti kembali dipangkas, akhirnya menyebabkan sektor pariwisata ini harus menanggung kerugian lagi ya, dan tidak hanya sektor pariwisata Pak Jan sebenarnya, namun juga UMKM yang berada di sekitaran wilayah tempat wisata juga akan merasakan dampak yang buruk. Di mana menurut PHRI sendiri di sepanjang semester 1 2020 ya, telah merasakan kerugian yang cukup besar sekali untuk sektor pariwisata, yaitu sekitar 80 sampai dengan 100 triliun rupiah. Oke, jadi di sisi lain justru ada sektor usaha yang berharap bahwa tidak atau jangan begitu ya dipangkas untuk liburan akhir tahun, salah satunya tadi sektor pariwisata karena memang cukup menggantungkan dari momentum orang-orang yang akan bepergian atau berwisata di waktu tersebut. Tapi dengan melihat kondisi ini Mangi, ada industri yang menyatakan kesetujuannya, ada juga industri yang menyatakan keberatannya, bahkan beberapa suara juga dikeluarkan atau diberikan begitu salah satu tadi oleh Menteri Keuangan yang juga ternyata menyatakan kesetujuannya. Tapi apa sebetulnya yang harus dilakukan oleh pemerintah menghadapi kondisi seperti ini Mangi agar kemudian masyarakat mendapatkan kepastian, pelaku usaha mendapatkan kepastian? Iya, sebenarnya jika kita bicara tentang rencana pemangkasan libur panjang di akhir tahun nanti, ini kan sebenarnya belum pasti ya Fajar ya. Kemungkinannya bisa saja nanti dipangkas ataupun bisa saja tidak dipangkas bahkan sama sekali. Namun yang harus diperhatikan oleh pemerintah terkait dipangkas atau tidak dipangkasnya libur panjang di akhir tahun nanti, ini pemerintah harus selalu terus menghimbau masyarakat untuk tetap melakukan 3M ya, yaitu menggunakan masker, kemudian mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Dan tidak lupa pemerintah juga harus terus melakukan 3T, yaitu testing, tracing, dan juga treatment. Di mana jika pemerintah Indonesia ini melakukan testing yang semakin banyak, maka akan semakin cepat juga terdeteksi nih siapa saja masyarakat yang terpapar COVID-19 dan akan diberikan treatment tentunya agar bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19 sendiri, Pak Jan. Oke, jadi kita nantikan juga bagaimana kemudian keputusan pemerintah terkait hal ini, apakah kemudian akhirnya benar dipangkas atau justru masih seperti semula begitu ya. Tapi yang pasti tadi saya setuju sekali, Mangi, kita tetap harus mematuhi protokol 3M, kemudian ini juga demi kesehatan kita bersama meskipun memang boleh saja begitu ya untuk berwisata, terutama di momen-momen yang nanti mungkin bisa dimanfaatkan bersama dengan keluarga. Baik Mangi, terima kasih untuk diskusinya siang hari ini. Terima kasih Pak Jan. Sehat selalu ya Mangi ya. Sehat selalu, terima kasih. Ya pemirsa, di segmen berikutnya saya akan ajak Anda untuk melihat data-data seputar perkembangan sektor pariwisata Indonesia. Usai jeda.